Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah ketiga. Tema kita adalah safety induction, mencegah kecelakaan kerja bagi pendatang baru. Definisi pendatang baru di sini bukan hanya pegawai baru, tapi juga misalnya tamu. Baik tamu misalnya supplier, mahasiswa magang, mahasiswa kunjungan industri, anak SMK kunjungan industri, tamu ya gubernur, pejabat pemerintah dan sebagainya tidak boleh lepas dari safety induction meskipun dia jabatannya pegawai pemerintah, pegawai aparat, kepolisian, tentara, semua pokoknya yang masuk yang berupa manusia yang baru pertama kali ada di perusahaan harus harus apapun jabatannya mengikuti safety induction. Kenapa? Karena beberapa alasan. Satu, mereka mungkin tidak familiar dengan sistem lingkungan atau mesin yang ada di pabrik kita. Ya, itu. Dua, kalau terjadi kecelakaan kerja, mau tidak mau perusahaan kita yang akan mengalami kerugian. Ya, itu yang harus ditekankan. Landasan hukum safety induction ini sebenarnya adalah wajib, bukan sukarela atau sunnah. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, bab 5 tentang pembinaan pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Mengapa perlu safety induction? Safety induction sangat diperlukan bagi para pekerja baru karena banyak penelitian menyebutkan bahwa tingkat kecelakaan pada pekerja baru menurut penelitian dari Health and Safety Executive dan Institute for Work and Health ya, 8 dari 16 kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian terjadi pada 10 hari pertama di tempat kerja, setengah dari mereka terjadi pada hari pertama. Setengah dari 8 berarti 4. 4 per 16 sama dengan 25%. 25% ya, seperempat pekerja baru di dunia itu mati di hari pertama. Ya, setengah semua pekerja baru di Indonesia di seluruh dunia ini mati pada 10 hari pertama. Ya, angkanya cukup tinggi karena 8 dari 16 kan 50%, ya. Risiko keselamatan kerja, cedera hilang waktu, lost time injury ditemukan saat tinggi pada bulan pertama pekerjaan. Jadi saya bilang, kalau terjadi kecelakaan kerja, perusahaan kita juga yang rugi. Produktivitas terhenti, belum lagi kalau ada peristiwa yang sangat serius yang menyebabkan kematian misalnya yang juga menyebabkan terhentinya produksi, ya. Risiko tersebut menjadi 3 kali lipat, ya. Risiko keselamatan kerja cedera hilang waktu ditemukan sangat tinggi pada bulan pertama pekerjaan. Risiko tersebut menjadi 3 kali lipat lebih besar daripada pekerja yang sudah pengalaman kerja 1 tahun. Ya, kapan training induction diberikan? Pelatihan ini wajib diberikan kepada para pekerja kontraktor tamu, apapun jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan, atau transgender atau di tengah-tengah. Ya, apapun jabatan pekerja kontraktor tamu, mau kepala desa, kepala lurah, anak kecil, anak SMK, anak mahasiswa, ya, polisi, tentara, semua wajib, nggak ada pengecualian sebelum mereka memulai aktivitasnya. Pelatihan ini tidak perlu diulang setiap kali jika ingin mereka memulai aktivitasnya. Jadi nggak perlu diulang tiap hari, hanya 1 kali saja ketika mereka pertama kali datang. Ya, pelatihan ini hanya perlu diberikan setiap kali ada perubahan signifikan terkait dengan fasilitas kerja. Jadi kecuali misalnya ada perbaikan atau pembuatan jalan baru atau pemasangan mesin baru, itu wajib diberikan lagi pelatihan tentang safety induction ini, ya. Minimal pelatihan ini diberikan setahun sekali. Jadi walaupun tidak ada sesuatu yang baru, harus tetap diberikan setahun sekali, ya, supaya nggak lupa, supaya iling, ya, sehingga para pekerja dapat terus merefresh ilmunya terkait dengan perkembangan bahaya dan pengendalian keselamatan kerja yang ada di tempatnya. Isi safety induction, isi dari induction tersebut minimal harus menjawab dari pertanyaan berikut. 1. Kebijakan keselamatan dan keselamatan kerja pada perusahaan. Area-area khusus seperti area pejalan kaki, area merokok, area ibadah, toilet, dan lain-lain. Contohnya begini, area merokok itu nggak boleh sembarangan, misalnya dekat ruang
lapangan kerja. Nggak boleh sembarangan misalnya dekat tangki bensin, ya. Orangnya nggak tahu, mungkin nggak ada tandanya bahwa itu dilarang merokok, ya. Jadi dia merokok, blus, meledos, ya. Peraturan standar keselamatan kerja seperti tidak boleh membawa senjata, tidak boleh bercanda, dan lain-lain. Alat pelindung diri yang harus dipakai. Prosedur keadaan darurat seperti cara menggunakan alat emergency, APAR, e-wash, tembal darurat, e-shower, dan sebagainya. Prosedur pelaporan kecelakaan. Bahaya spesifik pada area tempat dia bekerja dan cara mengendalikannya. Untuk memahami bahaya tempat kerja, bisa dijelaskan juga tentang job safety analysis, ya. Jadi kalau orang jahit itu bahayanya beda dengan orang mengendarai mobil. Orang mengendarai mobil beda dengan orang yang mengendarai atau mengendalikan mesin. Ada yang sama, misalnya kalau dia masuk berjalan dari pintu gate, dari gerbang ke tempat kerjanya, mungkin dia akan mengalami resiko yang sama. Misalnya nyebrang harus hati-hati meskipun di dalam pabrik, harus tetap menjauhi daerah-daerah yang di atasnya sedang bekerja, misalnya melakukan ada perbaikan di lantai 5, maka harus ada barrier supaya orang tidak lewat di bawahnya. Nah, itu masih sama. Tapi kalau sudah kena masalah spesifik terkait pekerjaannya, misalnya menjahit, menjadi sopir atau operator mesin, maka perlu safety induction yang khusus sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian prosedur pembuatan izin kerja khusus kontraktor. Kontraktor di sini bukan hanya orang yang melakukan perbaikan, ya, tapi kalian mahasiswa yang magang, anak SMK yang magang, itu juga kita definisikan sebagai kontraktor. Setelah selesai induction, para pekerja tamu dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Khusus untuk kontraktor, mereka harus diberikan kartu pengenal khusus emblem yang menandakan bahwasanya mereka telah mendapatkan induction. Hal ini dikarenakan kontraktor biasanya memiliki angka turnover, angka keluar masuk pekerja yang tinggi, sehingga butuh kontrol yang lebih ketat, ya. Nah, alat pelindung diri misalnya helm, ya. Helmnya kalian lihat di sini ada berbagai macam warna. Nah, ini juga menentukan kekuatan helm, ya. Ada helm yang mampu menahan benda jatuh dari ketinggian sekian meter. Ada helm juga yang lebih kuat menahan benda jatuh dari ketinggian yang lebih tinggi, ya. Kemudian kacamata, kalian lihat di sini ada kacamata transparan warna hijau, ya, warna hitam, dan kacamata las juga bisa berbeda. Kalian yang dari SMK pasti tahu, ya. APD guna keperluan kerja harus diidentifikasi. Kondisi di mana APD harus dikenakan harus ditentukan dan direncanakan secara sesuai dan dirancang, meliputi training dan pengawasan untuk menjamin APD dikenakan dengan baik. Ya, instruksi peraturan prosedur. Instruksi peraturan dan prosedur dibuat sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara aman, tanpa risiko pada kesehatan, dan sesuai dengan penilaian risiko agar bisa tertulis. Ya, kenapa? Karena kalau ada kecelakaan kerja, datang polisi, mana prosedurmu? Kok bisa terjadi kecelakaan kerja? Oh, Pak, saya sudah ngomongin ini. Nggak akan dianggap dan Anda akan ditahan. Tapi kalau sudah tertulis, ya, yang diajari, misalnya pekerja baru sudah tanda tangan, ya sudah, berarti kecelakaan kerja adalah risiko pekerja tersebut karena endablek, karena tidak mengikuti aturan. Selalu disesuaikan, diperbarui. Kalau mesinnya ganti, mau nggak mau harus diperbarui. Kalau misalnya tadi pakai bahan bakar batu bara, sekarang bahan bakar gas mesinnya, maka harus diperbarui lagi, ya. Banyak sekali lagi diperbarui. Misalnya prosedur baru. Oh, tahun lalu kok terjadi 100 kali kecelakaan kerja di tempat kita, ya. Nah, meskipun tidak ada mesinnya baru, tapi kalau kita ingin improve dengan memberikan instruksi baru, maka ini harus disosialisasikan sesuai dengan peraturan hukum regulasi pemerintah setempat. Realistik, seperti saya bilang, jangan membuat peraturan prosedur evakuasi kalau gajah menyerang pabrik, padahal pabriknya ada di Surabaya, tengah kota. Ya, nggak usah non realistik seperti prosedur pencegahan kecelakaan kerja kalau meteor jatuh, ya itu nggak realistik. Yang realistik misalnya kalau terjadi hujan angin, ya, terjadi banjir, nah itu masih realistik. Kalau ukuran kota Surabaya, kalau perusahaannya mungkin di tengah hutan, misalnya penerbangan seperti minyak, ya, oil, pengeboran minyak, mungkin masih masuk akal ketika berpikir prosedur keselamatan kalau diserang binatang buas. Ya, tapi kalau di kota Surabaya nggak realistis memberikan safety prosedur untuk diserang binatang buas, ya.
Nah, wajib sifatnya juga diketahui dan dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, dari operator paling bawah, ya, kemudian outsourcing misalnya cleaner, ya, tukang sapu, tukang ngepel, juga harus tahu. Kemudian sampai level atas juga tamu yang datang ke tempat kita. Oke, kemudian harus ditindaklanjuti dan dihargai, juga ada mekanisme kontrol. Nah, makanya di setiap perusahaan ada manajer K3 atau officer K3 yang akan mengontrol aplikasi atau kepatuhan terhadap peraturan K3 yang dibuat. Ya, ini contohnya. Program tanggap darurat. Semua lokasi kerja harus memiliki rencana tanggap darurat yang berhubungan dengan sifat operasi mereka dan risiko yang telah dinilai. Rencana ini harus diperbarui jika diperlukan, dikomunikasikan dan dipraktekkan secara rutin. Latihan wajib dilakukan dan dilatih secara rutin. Ingat, meskipun tidak ada prosedur baru, maka seyogyanya setahun sekali di refresh, ya, karena mungkin pekerja kalian sumpah, ya, tahun ini cerai, tahun ini putus, ya, sehingga lupa dengan safety induction yang diajari di tahun lalu. Maka perlu diajari sekali lagi, ya. Kontraktor, peraturan K3 ditetapkan dengan secara sama untuk kontraktor dan karyawan yang bekerja di lokasi. Kontrak kerjasama dengan pihak kontraktor harus menentukan hak dan kewajiban tiap pihak dalam K3. Kemampuan pihak yang dikontrak untuk bekerja secara aman menjadi kriteria seleksi yang utama. K3 secara efektif dikelola di lokasi kerja. Hal ini harus mencakup audit secara rutin. Kontraktor secara aktif dibantu dalam masalah keselamatan. Indikator kinerja keselamatan untuk perusahaan dicatat dan dilaporkan dan merupakan alat evaluasi kinerja. Kinerja keselamatan yang buruk tidak akan ditoleransi dan dapat menyebabkan kontraktor diberhentikan lebih cepat. Atau kalau kalian magang, setelah bicara ya, kontraktor bukan hanya orang bekerja di lingkungan tersebut, tapi misalnya orang cleaning, outsourcing cleaning itu termasuk kontraktor. Kalian mahasiswa magang, ya, kalau ndablek nggak ikut aturan di tempat kalian magang, ya bisa dikeluarkan, ya, karena membahayakan perusahaan, ya. Pelatihan dan komunikasi pelatihan, rencana dan program yang sesuai harus dibuat untuk menjamin semua personal memiliki kompetensi dalam bidang ketiga. Hal ini mencakup tersedianya pelatihan dan perlunya pengalaman yang sesuai. Pelatihan keselamatan meliputi pelatihan perilaku selamat dan mengapa ketiga merupakan hal penting. Pelatihan manajemen ketiga, pelatihan penilaian risiko, pelatihan mengenai prosedur dan metode, pelatihan penggunaan peralatan kerja, pelatihan guna mendapatkan otorisasi dan lisensi. Jadi misalnya, siapa sih yang berhak mengendarai crane, ya, siapa sih yang berhak menyalakan mesin, itu nggak semua orang, harus orang yang diberi otorisasi dan lisensi. Lisensi misalnya, oke, bedanya otorisasi dan lisensi. Oke, perusahaan bilang, oke, kamu saya kendarai mobil tersebut, ya, itu namanya otorisasi. Tapi lisensi, kamu punya SIM-nya nggak? Ya, itu namanya lisensi, ya. Pelatihan dan komunikasi pelatihan ini menyangkut semua personel seperti karyawan baru dan tidak tetap, staf yang telah ada, penempatan kembali, promosi, transfer, mutasi, ya. Kalau kalian dulu pegang mesin jahit dikasih mesin bubut, ya, meskipun di perusahaan yang sama harus terjadi pelatihan yang baru. Manajemen audit investigasi, tindakan pencegahan, rapat untuk memfasilitasi, ya. Makanya ada manajer K3 atau SHE. Kontraktor sesuai keperluan, semua pelatihan keselamatan data khususnya pada file pribadi secara rutin harus dikaji ulang. Ya, komunikasi merupakan faktor penting dari program keselamatan, harus mencakup informasi mengenai program keselamatan khusus setiap lokasi, umpan balik dan hal kinerja dan tindakan yang diambil, mempelajari hal penting guna mencegah kecelakaan. Hal ini akan mendukung arus informasi yang bebas dari atas ke bawah dan sebaliknya. Ya, itu materi kita hari ini. Kita tidak banyak karena seperti sebelumnya kita menghemat kota kalian, tapi sebagai tugas tambahannya kalian menyalin, bukan merangkum dari materi, ya, menyalin materi yang saya berikan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.